Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan orang modern hari-hari ini adalah menjadi orang yang tidak tahu diri atau menjadi orang yang lupa diri. Banyak orang waktu dia baru mulai usahanya, misalnya baru mulai bisnisnya, baru mulai dagangnya, waduh, orangnya rendah hati banget. Bukan cuma rendah hati, tapi orangnya rohani banget. Apa-apa pokoknya untuk Tuhan, apa-apa pokoknya pelayanan, apa-apa pokoknya aduh Tuhan nomor 1. Tetapi seringkali ketika dia mulai sukses, ketika dia sudah mulai diberkati, dia mulai banyak melihat keberhasilan, waduh, orangnya sombong banget, gak pernah mau ke gereja lagi. Ini orang yang saya sebut lupa diri. Ada banyak orang, dulu dia sama orang baik banget, bersahabat banget sama orang. Waktu dia baru mulai karirnya, tiba-tiba waktu dia udah mulai jadi pejabat, waduh, sombongnya gak karu-karuan, gak pernah ada waktu lagi, gak pernah mau menyapa lagi. Wah, ini yang seringkali orang bilang kacang lupa pada kulitnya. Bahasa saya bilang dia lupa diri. Dia tidak tahu diri. Dia tidak tahu dari mana dia mulai. Dia tidak tahu dari mana dia diangkat. Dan orang-orang yang lupa diri gini, orang-orang yang tidak tahu diri gini, biasanya orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang sangat menyebalkan. Orang-orang seperti ini biasanya hanya mau menjilat ke atas, tetapi tidak mau mengangkat yang ada di bawah. Orang-orang seperti ini biasanya gak peduli dengan orang sekitarnya. Buat dia yang penting saya punya teman di atas, saya punya orang-orang di atas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat orang-orang yang tidak tahu diri, buat orang-orang yang lupa diri, saya selalu bilang begini, keberhasilan bagi mereka sifatnya sementara. Kenapa? Cepat atau lambat, orang-orang yang lupa diri, orang-orang yang tidak tahu diri gini pasti akan jatuh kembali dan dipermalukan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tahu menghargai dari mana dia diangkat, maka orang-orang seperti ini akan berjalan makin hari, makin melihat damai sejahtera dan berkat yang berkelimpahan. Begitupun dengan kekristenan. Ada banyak orang Kristen anak Tuhan yang tidak tahu diri, yang lupa diri. Dia tadinya aktif doa, dia tadinya wah apa-apa pokoknya menyembah Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi waktu sudah mulai melihat keberhasilan, melihat mujizat, dia tidak tahu diri. Dia tidak tahu bersyukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa tidak ada apapun yang kita miliki dalam hidup ini, karena semuanya yang kita miliki datangnya hanya oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang ucapan syukur. Nah, kita harus mengerti bahwa ucapan syukur adalah bagian dari iman kita. Apa artinya ucapan syukur adalah bagian dari iman kita? Artinya begini, kalau kita menyadari bahwa segala yang kita miliki datangnya daripada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat, kita tahu Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya buat kita tepat pada waktunya, berarti dalam segala hal kita harus bersyukur. Dan bersyukur ini yang akan membawa kita pada banyak pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Dalam program tentang ucapan syukur ini, kita sama-sama belajar dari Yunus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi aku
Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Perhatikan kalimat ini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dengan ucapan syukur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal-hal indah apakah yang akan terjadi bersama-sama dengan ucapan syukur? Yang pertama saya pelajari, dengan mengucap syukur hati kita tentram. Tahukah saudara, makin kita mengeluh, makin kita bersungut, makin kita bertindak dengan kekuatan kita sendiri, maka apa yang terjadi? Hati kita makin lama makin gelisah, hati kita makin mudah tersinggung, hati kita jadi cepat capek, hati kita mudah sekali untuk gelisah, mudah sekali panik gitu. Kenapa? Karena makin kita ngandelin kekuatan kita sendiri, makin kita mengeluh, kita melihat kayaknya hidup ini tuh terasa berat banget, hidup ini terasa sukar banget. Tapi kita mengucap syukur, kita tuh merasa ada tentram di hati kita, kita merasa ada damai sejahtera, kita mulai merasa iya, saya gak perlu takut apa-apa, saya punya Tuhan kok, Tuhan saya akan bertindak kok, Tuhan saya akan lakukan perkara-perkara besar kok buat saya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya suami-suami harus bersyukur, istri-istri harus bersyukur, orang-orang muda harus selalu bersyukur, pelayan-pelayan Tuhan harus selalu bersyukur. Kenapa? Syukur membuat hati kita tentram, sehingga masalah-masalah apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, itu tidak membuat kita gelisah, itu tidak membuat kita jadi marah-marah, itu tidak membuat akhirnya kayaknya kita tertekan gitu di batin kita, tapi justru akan membuat kita merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena dengan mengucap syukur hati kita tentram. Yang kedua saya pelajari bahwa dengan mengucap syukur, keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi keputusan-keputusan yang brilian, keputusan-keputusan yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan hati kita tentram lalu kita mengucap syukur, maka apa yang terjadi? Keputusan-keputusan kita baik. Ada banyak orang akhirnya gagal. Kenapa? Karena dia banyak ambil keputusan-keputusan yang salah. Kenapa dia ambil keputusan-keputusan yang salah? Bukan karena dia bodoh, tapi karena hatinya gelisah. Dia tidak belajar untuk mengucap syukur, sehingga waktu dia mengambil keputusan yang keliru, maka jalan dia akan terasa lebih berat lagi. Jadi karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari belajar mengucap syukur. Hati kita akan tentram, keputusan-keputusan yang kita ambil akan baik. Dan yang ketiga saya pelajari bahwa dengan mengucap syukur, mulut kita memberkati. Aduh saudara, kalau kita banyak bersungut, kalau kita banyak mengeluh, mulut kita juga menjadi mulut yang gak baik. Mulut kita juga menjadi mulut yang mudah memaki. Mulut kita juga menjadi mulut yang gak jadi berkat. Makanya ada banyak orang yang bilang, aduh pendeta kenapa ya, saya kalau ngomong tuh suka kasar gitu, padahal saya gak mau gitu. Kenapa? Karena intinya apa yang dari mulut itu keluarnya dari dalam hati. Kalau hati kita tentram karena kita mengucap syukur, maka mulut kita juga membawa kesejukan. Tapi kalau hati kita sendiri gelisah, hati kita panik, hati kita penuh dengan kekecewaan, maka apa yang terjadi? Mulut kita pun akan menjadi mulut yang begitu menyakitkan. Dan selanjutnya saya pelajari mengapa ucapan syukur mendatang keindahan. Karena dengan mengucap syukur, hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Tahukah saudara, kita dekat dengan Tuhan bukan karena kita sekolah teologi. Ada banyak orang yang sekolah teologi ya, tapi tetap gak dekat sama Tuhan. Tetapi kita akan dekat dengan Tuhan waktu kita tahu mengucap syukur. Di tengah pekerjaan, waktu kita mungkin dimarahi orang atau difitnah orang, kita dibentak-bentak sama atasan, pada kesalahan kita juga gak besar-besar amat gitu. Atau mungkin kita gak salah apa-apa, cuma karena ada yang melapor-lapor, ada misunderstanding, kita dibentak-bentak habis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti jangan sakit hati, jangan berontak, tapi belajar mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan, saya diizinkan melewati ini semua. Pasti ada banyak hal yang Tuhan sedang mengajari saya supaya saya makin dekat sama Tuhan. Waktu kita terus bersyukur, kita akan merasakan Tuhan itu begitu dekat dengan kita dan siap untuk menuntun kita dalam kemenangan. Haleluya. Nah pertanyaannya seringkali kenapa kita susah bersyukur? Yang pertama, karena kita selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif. Kita lihat keadaan rumah tangga kita lihat situasi politik, kita lihat situasi di sekitar kita lihat lingkungan kita. Akhirnya kita mulai merasa, aduh Tuhan saya nggak bisa bersyukur hari Tuhan. Aduh masalah saya jadi berat banget gitu. Kenapa? Karena kita melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya. Mulai hari ini, ayo mari orang tua melihat anak-anak dari sisi yang positif. Mari anak-anak lihat orang tua dari sisi yang positif. Mari suami lihat istri dari positifnya saja. Istri melihat suami juga sama.
lihat sisi-sisi positif, karena setiap manusia punya sisi negatif, punya sisi positif, tergantung bagaimana kita memandangnya. Bukankah masing-masing kita harus saling melengkapi? Bukankah masing-masing kita harus saling mendorong untuk menuntun orang-orang di sekitar kita untuk masuk dalam kapasitas maksimalnya? Jadi ingat ya, kenapa kita seringkali susah bersyukur? Karena kita selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk bersyukur? Karena kita selalu melihat ke atas dalam tanda petik ya, dan tidak melihat ke bawah. Maksudnya gini, bukan berarti kita melihat ke sorga, bukan. Maksudnya kenapa saya bilang melihat ke atas? Artinya kita cuma lihat orang-orang yang di atas kita. Aduh, kok dia rumahnya besar ya, kok dia bisnisnya sukses ya, kok dia hidupnya enak ya, kok dia baru semuda itu udah bisa kerja dengan gaji besar ya. Jadi yang kita lihat yang atas-atas, jadi kita selalu nggak bisa bersyukur. Tapi mari kita lihat di bawah kita juga masih banyak orang yang lebih susah dari kita, yang masalahnya lebih banyak. Makanya saya teringat sebuah kalimat pendek yang diucapkan orang-orang, berkata begini, saya mengeluh karena saya tidak punya sepatu sampai saya melihat ada orang yang tidak punya kaki. Kalimat ini sederhana, tetapi sebetulnya mengajarkan hal-hal yang dalam buat kita. Bahwa seringkali kita cuma lihat, wah orang lain pakai sepatu bagus, wah orang lain punya sepatu hebat, wah orang lain punya sepatu mahal, saya mau beli sepatu biasanya kok nggak bisa. Dia bersungut, tapi kemudian dia lihat ada orang yang lebih bawah dari dia, tidak punya kaki. Baru dia berkata, iya Tuhan ya, orang ini mungkin bisa beli sepatu tapi dia nggak punya kaki. Sudahlah, saya mungkin belum bisa beli sepatu tapi saya masih punya kaki, saya mau belajar bersyukur. Lalu selanjutnya yang ketiga, saya pelajari apa yang seringkali membuat orang susah bersyukur. Karena hati kita keras. Orang yang hatinya keras nggak akan pernah bisa bersyukur. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita susah bersyukur? Karena kita tidak dapat melihat rencana Tuhan yang indah. Yang kita lihat cuma keadaan-keadaan di depan kita. Tapi kalau kita belajar melihat pada jalur rencana Allah yang indah di depan kita yang luas, maka kita dapat berkata, terima kasih Tuhan, hari ini saya menghadapi masalah, tapi esok saya akan menerima mahkota dari Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sering dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan kembali untuk belajar bersyukur dalam segala perkara, karena Tuhan itu baik. Tolong kami Tuhan untuk belajar bersyukur sehingga kami senantiasa punya hati yang tentram, kami mengambil keputusan yang benar, mulut kami memberkati dan hidup kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Bapak, hamba juga doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, sehingga mujizat demi mujizat masing-masing kami boleh alami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu selalu yang terbaik Kristus berikan buat anak-anak yang mengasihinya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.